Mengapa golden child dan scapegoat selalu ada dalam sebuah keluarga disfungsional? Mengapa seorang narsistik menciptakan peran si anak emas dan si kambing hitam? Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengapa golden child dan scapegoat itu selalu ada di dalam sebuah keluarga disfungsional. Apa sih sebenarnya latar belakang seorang narsistik menciptakan dua peran ini di dalam keluarga dia, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita harus kembali ke sifat awal dari seorang narsistik. Di video gue sebelumnya kan gue udah menyinggung bagaimana seorang narsistik itu adalah seorang yang punya ego yang sangat besar. Dia butuh pelampiasan ego dan itu biasanya dia dapatkan dari orang-orang sekeliling dia. Nah, di seorang narsistik biasanya memilih seorang imp untuk menjadi pasangan. Mengapa? Karena seorang imp itu adalah figur yang ideal, tempat di mana dia bisa melampiaskan kebutuhan dia. Nah, di dalam perkembangannya, keluarga itu kan akhirnya mempunyai anak. Anak-anak itu kita ibaratkan adalah sebuah kanvas kosong, gitu ya. Kita bisa menuliskan apa saja di dalam lembaran hidup dari anak-anak. Karena mereka kan belum punya pengalaman apa-apa. Nah, seorang narsistik melihat ini sebagai sebuah peluang di mana dia bisa menjadi seorang penguasa, dia bisa menjadi seorang sutradara, dia bisa melampiaskan kebutuhan dia untuk mempunyai kekuatan atau power atau kekuasaan. Karena anak-anak itu akan menuruti apa saja yang dia berikan kepada mereka. Peran apapun yang dia berikan kepada anak-anak itu akan bisa dia lakukan dengan sesuka hati, gitu ya. Nah, sekarang mengapa seorang narsistik akhirnya menciptakan figur golden child dan scapegoat child kepada anak-anaknya? Gitu. Alasan pertama adalah seorang narsistik dia punya kebutuhan untuk mempunyai power atau kekuasaan. Sehingga dia menciptakan drama-drama di dalam kehidupan keluarganya, di mana dia menjadi sutradaranya. Dia punya keinginan untuk melakukan itu, karena di situ kepuasan, kebutuhan dia sebagai ego untuk menjadi seorang yang powerful, dia yang punya kekuasaan, itu tersalurkan. Nah, salah satu ciri di dalam sebuah keluarga disfungsional adalah konflik itu kan sering terjadi. Gue udah menyinggung itu di video sebelumnya, di mana ciri-ciri keluarga toksik salah satunya adalah konflik itu sering sekali terjadi. Nah, konflik-konflik itu sebenarnya di-create atau diciptakan oleh si narsistik itu sendiri untuk memuaskan egonya dia, di mana dia merasa bahwa anak-anaknya, keluarganya dia, itu adalah pion-pion di bawah dia yang bisa dia perlakukan menurut kemauannya dia. Nah, di dalam sebuah drama kehidupan, ketika konflik-konflik itu terjadi, itu kan harus ada pelakunya. Ada pelaku baik, ada pelaku buruk. Ada sisi negatif, dan ada sisi yang positif. Itu mengapa dia harus ciptakan dua figur yang berlawanan. Dan itulah mengapa ada si anak emas dan ada si anak kambing hitam. Gitu. Dua figur ini diciptakan supaya tidak terjadi kedamaian di keluarga dan konflik itu bisa terus di-maintenance. Dan terciptalah drama-drama kehidupan sepanjang kehidupan keluarga mereka. Nah, salah satu ciri keluarga toksik yang lain adalah anak-anaknya diajarkan untuk saling berkompetisi. Gue udah menyinggung itu juga kan di video gue sebelumnya. Nah, itulah mengapa seorang narsistik menciptakan itu. Ada sisi baik, ada sisi negatif. Gitu ya, dan kedua sisi ini akan selalu diadu gitu. Jadi peran-peran itu udah disetting dari awal oleh seorang narsistik agar drama dan konflik ini bisa terus terjadi dan dia memegang kekuasaan di balik itu. Dia merasa dia punya power di situ. Disitulah dia merasa bahwa semua kebutuhan ego dia terpenuhi. Yang tadi adalah alasan pertama. Itu adalah alasan umum secara keseluruhan. Ya, yang sekarang kita bicarakan kedua adalah alasan yang lebih spesifik. Mengapa ada scapegoat child dan ada golden child?
Sebenarnya, golden child dan scapegoat child itu adalah representasi dari sifat si narsistik itu sendiri. Narsistik itu punya sisi baik dan sisi buruk. Dia mengeluarkan segala sisi baik dia dan dia berikan kepada si golden child. Sisi baik dalam arti segala impian-impiannya, segala kejayaan-kejayaan yang dia inginkan, segala egonya, segala semua yang dia inginkan dalam hidup, hal-hal baik yang dia punya dalam hidup, dia representasikan kepada si golden child. Golden child adalah versi mini dari si narsistik. Si narsistik merasa bahwa dia adalah orang yang sempurna, dia lebih dari orang lain, dan si anak golden child adalah penerusnya dia. Si anak golden child adalah simbol kejayaan dari si narsistik. Simbol kebanggaan bagi seorang narsistik. Itu mengapa dia menciptakan si golden child. Sehingga dia bisa berkata kepada orang bahwa ini adalah saya dan ini adalah produk saya. Ini adalah simbol dari kejayaan saya, simbol dari semua hal-hal hebat yang saya lakukan. Itulah mengapa seorang narsistik biasanya selalu meninggikan si anak golden child. Namun ingat, setiap orang punya sisi buruk, bukan? Nah, si narsistik punya juga sisi buruk, tentu. Hanya saja, seorang narsistik tidak pernah mau mengakui kalau dia punya sisi yang buruk. Bagaimana caranya? Segala sisi buruk dari dirinya, segala ketidakberesan dalam dirinya, segala ketidakbecusan di dalam kehidupan dia timpakan kepada si scapegoat. Scapegoat adalah kambing hitam di mana dia bisa menyalahkan semua yang tidak beres dalam kehidupannya. Semua kelemahannya, semua keburukannya dia berikan kepada scapegoat child. Artinya apa? Si narsistik bisa lepas dari kewajiban segala sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Mengapa? Karena ada anak scapegoat child tempat dia bisa melemparkan semua kesalahan dia. Mengerikan, bukan? Jadi, sebenarnya golden child dan scapegoat child itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan anaknya masing-masing. Anak golden child tidak lebih baik dari seorang scapegoat. Scapegoat bukanlah anak yang buruk. Tidak lebih buruk dari si golden child. Hanya saja, peran itu sudah disetting oleh sang orang tua untuk dua anaknya. Hal yang sangat mengerikan. Di video berikutnya, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh baik golden child maupun sang scapegoat child. Apa yang kita lihat dari luar sebenarnya tidak mencerminkan apa yang mereka rasakan di dalam. Tetap ada di channel ini ya. Sampai jumpa.